Mama, Bu, kamu pikir kamu siapa, ha? Sudah merasa menjadi bintang yang besar. Dan banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu dan iri, begitu? Saya tidak akan melupakan semua kebaikan Dek Rika. Ya udah Tante, saya permisi pulang dulu. Doain saya ya untuk ngeyakinin Papa. Iya, sayang. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Duitnya dulu mana? Kok kurang? Loh, perjanjiannya kan cuma segitu. Tapi kurang nih. Lebih baik lo ngomong terus terang. Sebelum masalah ini gue laporin kepala sekolah. Kalau perlu, gue laporin polisi. Please, Fer, kasih gue waktu. Gue pengen ngumpulin foto-foto ini. Ntar kalau ada yang lihat, gue kasihan sama Alia. Jod, lo aja ngambil. Oke, Fer. Gue tahu lo curiga sama gue, Fer. Makanya, belakangan ini gue sering banget ke disco. Gue pengen cari tahu siapa dalangnya. Dan anak-anak yang barusan itu adalah dalangnya. Gue terpaksa nebus fotonya Alia. Karena gue kasihan sama Alia. Mereka mau meres Alia, Fer. Siapa mereka? Gue nggak tahu siapa nama sebenarnya mereka. Alamatnya? Anak mana? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, mereka udah ngincer Alia dari dulu. Mereka tahu kalau keluarganya tuh ketat banget. Mereka juga ngaku sama gue, waktu malam itu mereka masukin tablet ke dalam minumannya Alia. Makanya sifatnya Alia jadi berubah kayak gitu, jadi liar. Dan pada saat itu mereka ngambil fotonya Alia. Foto itu dibikin buat meres orang tuanya Alia, Fer. Dari mana mereka kenal sama Alia? Gue nggak tahu. Tapi gue tahu mereka punya cara buat kenalan sama Alia. Kenapa mereka meres Alia? Kenapa mereka nyebarin foto-foto ke handphone anak-anak sini? Gue nggak ngerti, Fer. Mereka nakut-nakutin Alia. Sampai akhirnya Alia takut. Dan Alia nunduk sama mereka.
Gue yakin mereka punya temen di sekolah kita. Kalau enggak, gimana caranya dia tahu nomor-nomor handphone anak-anak di sini? Mereka ngasih tahu informasi jelek tentang Alia. Dan pada saat itu, gue percaya. Gue ngasih tahu lo karena gue takut lo patah hati. Kalau lo patah hati, pasti prestasi lo menurun kan? Papa. Hei, Bi Cici bilang kamu nggak sekolah hari ini. Maafin saya ya, Pak. Soalnya saya nemenin Tante Rika nganterin makanan ke rumah yatim piatu. Seperti yang dipesenin Mama ke Tante Rika. Papa malah senang. Kamu sudah seperti almarhumah mama kamu. Selalu memperhatikan orang-orang yang kekurangan dalam hidup mereka. Ini juga berkat Tante Rika, Pak. Dia ngingetin saya. Saya juga nggak nyangka selama ini dia ternyata begitu baik. Papa sendiri juga nggak nyangka. Sekarang ini kita yang banyak berhutang budi sama mereka. Hah. Ini Papa bawakan oleh-oleh. Tapi sekarang kamu mandi dulu. Udah gitu, temani Papa makan. Oke? Bagus banget, Pak. Makasih ya. Oke. Ada apa sih? Katanya lo sayang sama gue. Ternyata di belakang gue lo jelek-jelekin gue. Waktu gue gambar lo, gue cuma ngetes lo. Ternyata lo gagal. Lo langsung bilang sama orang-orang tentang foto Alia yang dikirim ke handphone gue. Iya kan? Ya, aku kan nggak tahu kalau kamu cuma ngetes doang. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Lo serius suka sama gue? Lo sanggup nggak gue tes lagi? Besok pagi-pagi, lo tulis di papan tulis. Lo minta maaf sama gue karena lo udah nyebarin gosip yang enggak-enggak. Ya udah, kalau lo nggak mau sih nggak apa-apa. Tapi hubungan kita sampai di sini aja ya. Sis, aku masih sayang kok sama kamu. Lo mau ngelakuin apa yang gue minta? Ih, Al, bagus banget kalungnya. Lo mau? Nih, buat lo aja. Enggak. Itu kan oleh-oleh dari bokap lo buat lo. Nggak apa-apa. Nih. Makasih banget ya, Al. Ya udah deh, gue pulang dulu ya. Udah mau maghrib. Dah, dadah. Mana yang akan menjadi warnamu? Mat, Mat. Nih, makanan buat kamu. Apa itu? Makanan biar kamu nggak terus-terusan begeng. Loh, kenapa kamu, Mat? Hah? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tahu-tahu sampean kasih makanan ke saya. Saya ini ngimpi apa mimpi? Biar kamu tuh nggak terus-terusan nyindir saya aja, ya. Kelihatannya semenjak Bu Yasmin meninggal, sampean jadi baik banget.
Baik sama saya, sama Non Alia, terutama sama Pak Endra. Alex! Sini Lex, sini. Tante kenalin sama tenaga tante. Rahmat Begeng, kenalkan ini Alex yang baru aja keluar dari penjara karena abis mecahin kepala orang yang mulutnya suka usil. Ya, jadi mulai sekarang Alex ini akan jaga saya dari orang-orang yang suka usil. Seperti kamu. Ngerti? Jangan gitu Jangan suka ngancem. Otak kamu encer juga ya Rahmat Begeng. Bisa baca situasi, ngerti kalau diancem. Nih, makan. Ntar perlu dingin lagi. Mas Alek kan orang berani. Gimana kalau Mas Alek cobain dulu makanan ini? Nih. Enggak. Janjinya nggak begini. Saya bukan saudaranya, Mas. Dan saya nggak pernah bunuh orang. Heh, kurang ajar lu ya. Balikin duit gue. Balikin, cepetan balikin. Nggak pakai. Heh, balikin. Payah. Mah, itu tuh jelek. Dalam hidup kita nggak ada yang pernah bagus. Ini tuh penghinaan besar, Mah. Aku bosan jadi tong sampah. Lumayan kok. Aku capek, Mah, jadi orang yang selalu nerima barang buangan dari orang lain. Loh, kan kamu yang bilang, sayang, kalau itu oleh-oleh dari bapaknya. Ya iya, tapi Alia nggak suka. Makanya dia kasih ke aku dengan basa-basi. Ini sis, buat lo aja. Nggak apa-apa kok. Aku capek, Mah, jadi gembel. Kalau kamu bisa bilang capek, Mama juga bisa bilang, Mama lebih dari capek. Ngerti nggak kamu? Hah? Kalau Mama ngerasa kayak gitu, buruan dong. Jangan jalan di tempat kayak gini aja. Mama selesaiin bagian Mama. Bagian aku tuh udah selesai. Alia udah percaya sama aku 100%. Ngapain lagi tuh anak kesini? Kamu sih lagian ngomong pakai teriak-teriak segala. Bilang sama dia aku udah tidur. Iya, sebentar. Rupanya kalian yang masukin racun ke dalam makanan saya ya. Sebentar lagi polisi mau ke sini. Mah, dia kenapa sih? Mama apain? Udah gak usah banyak ngomong. Cepet bantu Mama ngirim dia ke dalam. Terus kalau misalnya dia mati, kita buang aja diam-diam. Cepetan, terkesan orang. Mama apain sih dia? Mama nggak apa-apain sayang. Mama cuma kasih dia nasi bungkus Padang. Tapi Mama kasih itu garam Inggris biar dia mencret-mencret kapok kerjaan Mama. Jadi begini deh. Garam Inggrisnya kebanyakan kali. Aduh. 1-0. Brengsek. Kalau cuman garam Inggris, nggak mempan sama perut saya. Brengsek. Kasian deh lo. Brengsek dasar tengkorak hidup lo. Brengsek lo, brengsek. Dasar tengkorak hidup lo. Heh. Seneng ya? Hah? Seneng ya Mama diledekin sama gembel kayak gitu, ha? Seneng ya? Seneng ya? Seneng ya? Loh, mana Bu Rikanya? Tadi saya dengar suaranya. Tadi memang kesini, Pak. Tapi setelah nyiapin sarapan, dia langsung pulang. Kenapa? Bukannya saya sudah bilang. Mereka sarapannya di sini saja. Mungkin kakinya Siska masih sakit kali, Pak. Semalam aja dia nggak kesini, tapi saya yang kesana. Bukan begitu masalahnya, Neng. Bu Rika bilang, Bapak baru pulang dari luar kota. Jadinya Bu Rika pulang, supaya Neng dan Bapak bisa berduaan. Ya, sudah. Tante Rika baik banget ya, Pak.
Dia suka nolong, tapi dia sampai nggak mau ganggu privasi kita. Kenapa? Kamu merasa terganggu? Enggak, tapi dianya aja yang ngerasa begitu. Gimana kalau sekarang kita jemput mereka, kita ajak ke sini untuk sarapan bersama? Bijiji, Saya, Pak. tolong siapkan piring 2 lagi ya. Iya, Pak. Mah, kita sukses banget. Mereka kepancing sama rencana kita. Sekarang mereka lagi mau ke sini. Asik. Kayaknya mereka tuh seneng banget sama kita. Aduh, gila ya. Seneng banget. Udah jangan ngoceh dulu, cepetan buruan acting. Ih, kita Kamu kok begitu sih, sayang? Mama lihat dong kaki aku. Sakit, Ma. Aku juga butuh perhatian dari Mama. Tapi belakangan ini, Mama lebih sering merhatiin Alia. Apa Mama lupa? Aku juga anaknya Mama. Sayang, jangan begitu dong. Mama kan jadi sedih. Mama tuh ngerasa gagal diri kamu kalau kamu sampai cemburu sama Alia. Coba dong berpikiran jernih, bersikap adil sayang. Alia itu kan baru aja kehilangan mamanya. Luka hatinya tuh belum sembuh. Apa yang Mama lakukan sekarang ini hanyalah untuk membantu dia untuk menata hidup dengan penuh harapan baru. Sedangkan kamu sayang, kamu tuh masih punya Mama yang setiap waktu bisa memberi kamu kasih sayang. Kenapa Mama nyuruh aku adil? Dia tuh punya papa, sedangkan aku nggak punya papa. Siska, kehilangan papa ataupun kehilangan mama itu sama-sama menyakitkan. Tapi luka hati karena kehilangan papa itu lebih cepat sembuh dibandingkan luka hati karena kehilangan mama. Apalagi untuk seorang perempuan, Siska. Apa kamu tega? Hah? Kamu tega memaksa Mama melanggar janji Mama dengan almarhumah Tante Yasmin sebelum dia meninggal, bahwa Mama akan memperlakukan Alia seperti anak Mama sendiri, seperti yang dia pinta. Kamu tega, Siska? Hah? Tega? Maaf, Ma. Aku salah. Harusnya aku nggak ngiri sama Alia. Aku janji. Mulai sekarang, aku bakalan nganggep Alia sebagai saudara aku sendiri. Loh, kemana sih mereka? Tunggu sebentar. Begitu mereka kelihatan, kamu langsung rangkul Mama, terus pura-pura nangis. Gitu. Kalau enggak, Mama injek lagi tuh kaki kamu yang sakit. Ngerti? Mereka beneran pergi lagi, Mah. Kamu sih, makanya kalau ngomong yang jelas tuh, pasti mereka nggak denger deh tuh. Kacau deh ini semuanya. Tapi aku yakin mereka pasti denger. Yakin. Terus mereka kenapa nggak masuk? Ayo, kenapa? Ayo, coba. Mungkin aja mereka kira kita ribut beneran. Mama jadi penasaran. Mau ngapain? Ma, jangan nekat deh. Hari gini, kalau nggak nekat, ya nggak dapet, tahu? Alia, Saya jadi mikirin apa yang kita dengar tadi. Saya ngerasa bersalah dan kasihan sama Siska. Tante Rika bukan hanya baik sama kita, tapi dia juga ngedukung kita waktu kita lagi goncang, Pak. Dia sangat perhatian sama kita, sampai-sampai Siska, anak kandungnya, ngerasa diabaikan. Kalau Tante Rika nggak ngedukung saya untuk nemenin saya selama Papa pergi, pasti usaha Papa yang di luar bisa hancur. betul. Papa juga menyadari itu. Tanpa dukungannya, mungkin proyek-proyek Papa yang di Jawa Timur bisa gagal semua. Dan mungkin juga pekerjaan dan bisnis Papa di luar negeri
akan hancur berantakan. Karena Papa nggak tega meninggalkan kamu sendirian. Tapi sekarang, dengan adanya dia menjaga kamu, Papa jadi tenang untuk bepergian. Alhamdulillah, akhirnya Papa sadar kalau kita emang butuh Tante Rika, Pak. Pa, saya kehilangan Mama. Dan Siska kehilangan papanya. Dan sebelum Mama meninggal, Mama ngasih tahu saya untuk menerima Tante Rika dalam hidup saya, Pa. Alia, kamu sudah sering mengatakan itu. Setelah apa yang kita dengar tadi, Papa jadi berpikir ingin menyatukan keluarga kita dengan keluarga mereka. Itu pun kalau kamu setuju. Iya, Alia setuju, Pak. Mana yang akan menjadi warnamu? Iya bener dong, masa mama ngebohong sih? Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Tunggu. Tapi ingat ya, yang barusan mama ceritain jangan singgung-singgung. Nanti ketahuan dong kalau mama ngupingin, ya enggak? Tenang aja, Ma. Kita kan sama-sama buaya. Dan Mama. Yaudah, hati-hati ya. Jadi orang keren. Aduh. Sumpah sakit banget. Pelan-pelan. Au. Lagian, lo juga sih bandel. Udah tahu kaki lagi sakit masih pakai sekolah. Gue kan pengen pinter kayak lo, Al. Lo kenapa nggak sekolah? Lagi males aja. Hah? Lagian gue bisa jagain lo kan? Makanya, jadi orang jangan suka nyebarin gosip dong. Siapa yang nyebarin gosip? Lu kayak kena somasinya si Siska aja, pakai nulis minta maaf di papan tulis. Hah? Ini cuma ngetes buat gue. Untuk ngebuktiin seberapa besar cinta gue ke dia. Kalau nyari Siska, hari ini dia nggak masuk. Barusan dia nelpon gue. Kalau dia nggak masuk, ngapain juga lu nulis begituan papan tulis? Biar dilihat anak-anak lain, termasuk lo berdua. Kebetulan, kita bisa lebih bebas ngomong sama si Alia. Alia juga nggak masuk. Yuk, kita cabut. Aduh, Al. Sorry banget ya. Gue jadi ngerepotin lo. Kayaknya banyakan gue deh yang ngerepotin lo daripada lo ngerepotin gue. Kayaknya ada tamu deh. Udahlah biarin aja. Palingan juga tukang majalah lagi rekening. Cari siapa? Alia ada, Bi. Saya teman sekolahnya. Ya, saya tahu. Kamu yang ke disko waktu itu kan? Tunggu sebentar. Situ aja. Bisa sih lupa kali ya. Padahal uang majalahnya kan udah gue kasih. Bukannya uang majalah, Neng. Tapi teman sekolahnya Neng Alia. Terus Bibi tanya nggak namanya siapa? Ferdi, Neng.
Gawat. Saya ke dalam dulu, Neng. Mau ngapain ya tuh anak kesini? Al, kayaknya dia pengen ngeracunin pikiran lo deh. Udah biar gue aja deh yang nanganin dia. Nggak usah. Kaki lo kan masih sakit. Gue bisa kok nanganin sendiri, ya. Lo tunggu bentar di sini. Kalau dia sampai ngomongin ke Alia semua kecurigaannya, hancur gue. Hai, Mau apa kamu kesini? saya tahu kamu nggak bakal percaya dengan omongan saya. Tapi dengerin dulu omongan saya. Niat Siska tuh ke kamu nggak baik. Dia yang jadi dalang semua ini. Termasuk penyebaran MMS tentang gambar kamu. Dan saya yakin, dia juga yang naruh rokok di meja kamu. Termasuk surat kaleng, dia yang naruh di buku kamu. Kamu pikir saya gampang dibohongin? Justru Siska yang ngebelain saya waktu teman-teman saya ninggalin saya. Saking ototnya dia ngebelain saya, dia sampai rela jauh dari teman-teman akrabnya. Justru saya nggak nyangka, kamu begitu munafik. Ngejelek-jelekin orang lain padahal kamu nggak lebih baik daripada mereka yang lebih jelek. Saya tahu kamu masih marah masalah ibu kamu. Jangan sebut-sebut ibu saya lagi. Dan kamu jangan pura-pura baik lagi sama saya. Dulu saya pikir kita bisa jadi teman dekat. Tapi sekarang, sorry ya. Kamu bukan apa-apa lagi di mata saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Al, dia ngapain? Dia ngomong apaan aja? Ternyata lo bener, Sis. Dia nyoba ngeracunin gue. Dia bilang lo yang nyebarin foto gue di HP-nya anak-anak. Dan dia juga bilang kalau lo yang naruh rokok di bawah meja gue. Harusnya untuk ngelengkapin fitnahnya ke gue, dia juga harus bilang kalau gue yang nyelipin surat cinta itu ke dalam tas lo. Dia emang bilang kayak gitu, Sis. Berarti Mama harus gerak cepat nih sayang. Cepet kawin sama papanya? Itu maksud Mama? Iya, habis gimana lagi dong? Mama kan udah dapat lampu hijau dari Alia ke bokapnya tentang Mama, iya kan? Lampu hijau sih lampu hijau mah. Tapi kuncinya kan ada di papanya, bukan di Alia. Kalau rahasia kamu keburu kebongkar sebelum dapat lampu hijau dari papanya, semua bisa-bisa berantakan sayang. Kita bakal benar-benar jadi gembel. Gini aja, ya. Kamu harus mengulur waktu. Jauhin terus Alia dari si Ferdi sampai si Indra itu ngelamar Mama. Oke? Kayaknya sih emang cuman itu yang bisa kita lakuin. Tapi aku nggak janji loh, Ma. Sampai kapan aku bisa ngulur waktunya? Aduh sayang, pokoknya usahain. Titik. Masa depan kita itu tergantung gimana kamu bisa mengatasi masalah si Ferdi. Paham? Gue gak habis pikir, kenapa anak pintar kayak si Alia
tuh kayak kebo dikit hidungnya. Fer, sepinter apapun orang, kalau otaknya udah dicuci, tetap susah untuk nyadarinya. Kayaknya perlu waktu deh, Fer. Bagi gue, waktu nggak masalah. Gue bisa nunggu. Ini masalah kesempatan, men. Kesempatan. Kemanapun si Alia pergi, pasti tempat ketat sama si Siska. Lu berdoa aja ya. Maaf Mas, Alia terpaksa menunggu lama. Soalnya saya baru aja selesai beres-beres. Saya walaupun kita sering bertemu, saya tetap deg-degan ketika Bu Cici bilang kalau Mas mau datang ke sini. Sepertinya Mas minta izin resmi ke saya untuk datang ke sini. Saya sendiri juga deg-degan. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Tapi saya sendiri juga tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya. Terus terang aja, Mas. Kalau saya ada salah, saya siap kok ditegur. Kamu tidak pernah membuat kesalahan. Selama ini kamu baik-baik saja. Saya kesini untuk meminta kesediaan kamu untuk menikah dengan saya. Terima kasih, Mas. Saya tidak sanggup, Mas, untuk menggantikan orang baik seperti almarhumah mendampingi Mas. Saya tidak mampu, Mas. Kalaupun memang Mas perlu pendamping, saya akan carikan jodoh yang lebih cantik, yang lebih muda, yang lebih berada, yang lebih pantas untuk Mas. Saya ingin menikah bukan karena ingin pendamping, tapi demi anak-anak kita. Anak-anak kita sama-sama kehilangan. Alia kehilangan ibunya. Siska kehilangan papanya. Apa kata orang, Mas? Kalau Mas sampai menikah dengan janda miskin seperti saya. Saya tidak peduli apa kata orang. Istri saya sudah cukup lama meninggal. Dan wajar kan kalau saya ingin menikah lagi? Yang saya pikirkan hanya anak-anak kita, Alia dan Siska. Saya tidak ingin mereka merasa tersia-sia. Rasanya saya sulit menerima lamaran, Mas. Mungkin ini terlalu mendadak. Tolong pikirkan permintaan saya dengan tenang. Jauhkan pikiran tentang apa yang akan dikatakan orang. Pikirkan tentang kepentingan anak-anak kita. Permisi. Mama tuh apa-apaan sih? Ini tuh kesempatan emas. Salah. Mama tuh yang salah. Salah besar. Kesempatan emas tuh nggak boleh disia-siain, Mama. Ini bukan kesempatan emas, tapi kesempatan berlian. Berarti salahnya Mama tuh lebih besar lagi. Mama tuh ngancurin mimpi aku, tau nggak?
penjelasan sama aku. Sayang, Mama tuh harus sedikit jual mahal dong. Nanti kalau Mama langsung bilang iya, bisa-bisa nanti dia ngerasa kalau kebaikan Mama selama ini tuh ada pamrihnya. Emang iya kan? Kenapa harus munafik? Itu bukan munafik, tapi taktik. Mama tuh tahu persis sayang. Dia pasti tetap akan minta Mama untuk jadi istrinya. Biar gini-gini kan Mama udah banyak makan asam garam kehidupan. Oh, jadi cuman jaim. Oh, lebih dari sekedar jaim. Jadi kalau nanti Mama menikah, terus kita akan ribut dengan si bawang putih itu, kartu kita tetap ada di atas. Mudah-mudahan aja papanya tetap minta Mama jadi istrinya ya. Oh, ya jelas dong. Pasti itu dari papanya Alia. Nggak usah GR deh, Mah. Aku lagi nunggu telepon dari Tia. Dia pengen ngasih laporan dari si Ferdi. Taruhan? Ayo, berapa? Yang kalah, gendong yang menang. Oke. Halo? Siska ya? Iya Om, benar ya Om? Iya, Mas. Sudah kamu pertimbangkan permintaan saya? Sudah kok, Mas. Saya bisa ke sana sekarang. Boleh. Pintu saya selalu terbuka kok untuk keluarga almarhumah Mbak Yasmin. Iya, terima kasih. Sama-sama, Mas. Gimana, Pak? Doain Papa ya. Iya, pasti Alia doain. Kamu kalah, kamu harus gendong Mama. Mama, apaan sih? Berat tau. Kan kamu kalah gendong Mama. Ayo gendong lagi. Nggak mau, Mama. Ayo. Fer, Ada Ban? ada berita panas. Nyokapnya Siska hari ini nikah dengan bokapnya Alia. Mana yang akan menjadi warnamu? Bagaimana kedua mempelai? Apakah sudah siap? Siap. Saksi. Saya nikahkan Indra Pratama bin Nugroho dan Rika binti Sumanto dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rika binti Sumanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah pernikahan ini? Sah. 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 Alhamdulillah. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah